awal pembelian itu teknisnya kok beda. Penimbangan berbakas. Jadi kemarin pada waktu pelaksanaan kami dibantu 2 orang, 3 orang ya. Totalnya 4 orang, saya, Pak Iwan, Pak Resti sama Mbak Irwa. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemarin penimbangannya agak cepat Pak, jadi selesainya itu lebih cepat 1 jaman dari yang kemarin, karena memang sapinya itu disembelih semua dulu baru, dan pengulitannya pun bareng. Jadi kita memang agak ekstra untuk penimbangannya, tapi alhamdulillah bisa berjalan baik dan cepat. Alhamdulillah, mungkin untuk diterapkan di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Jadi sapinya itu mungkin disembelih semua dulu, baru nanti timnya itu kalau bisa ya satu sapi itu dipegang minimal 2 orang. Jadi bisa untuk membantu yang jaganya satu menguliti, yang satu megang. Jadi bisa lebih cepat seperti itu. Kemudian untuk hasil dari penimbangannya, alhamdulillah 6,5 kilo. Kemudian untuk sapi kolektif yang kedua sekitar 213 kilo. Kemudian sapi yang kolektif ketiga sebesar 176,5 kilo. Kemudian sapi kolektif yang keempat seberat 169 kilogram. Dari itu tahun ini sebesar 765 kilogram sapi. Jadi ini itu satu kandang langsung Pak. Jadi mungkin kalau misalkan ada 4 ekor, 4 tim kolektif dan sapi itu bisa besarkan satu kandang saja. Jadi 4-4-nya itu dari satu kandang. BCD-nya itu agar selisihnya nggak terlalu jauh. Kalau mungkin belinya di luar lain kandang itu mungkin belinya di satu kandang saja, atau mungkin bisa dengan sistem timbangan ya. Lalu berat timbangan pastinya seperti Pak. Terkait dengan alat penimbangannya yang sekarang ini itu selisih, jadi tidak akurat. Kemarin timbangannya itu bisa tengah, jadi kita beri bagel di sebelah kanan timbangannya. Jadi yang itu setelah kedepannya beri timbangan aja Pak, yang timbangan duduk itu. Mungkin itu Pak masukan dari kami, laporan dari tim besar. Kembali pada Pak Stiono, kemarin sapi yang di sana tinggal 4 itu ya? Iya. Karena yang lagi busuk nanti Untuk penimbangan kecil, alhamdulillah kemarin berjalan lancar. Walaupun sebelumnya sempat kita salah hitung. Kemarin itu prediksi kita dari pengalaman yang tahun lalu, 11 ekor kambing itu ternyata cuma 186 bungkus. Jadi menurun drastis. Walaupun itu kemarin timbangannya sama, yang dulu 4 on, ini juga 4 on. Nah, akhirnya untuk sapi, kalau sapi itu berhubung karena kambingnya juga prediksi, akhirnya kita yang awalnya 4 on jadi 3 on, 65 bungkus. Maksud saya tidak jadi 865 bungkus, tapi semua 4 on. Tapi kok kita khawatir ya, takutnya nanti bisa sisa itu untuk kita bagikan seperti kemarin. Jadi gini Pak, mungkin ya, kemarin itu kita benar-benar kalau misalkan ada yang minta kresek itu kita batasi karena sudah dihitung. Nah kita dibilang kresek kok pelit
bermasalah, cuman kan ya di sana sini kurang memang dari tahun ke tahun di sini kurang dilaksanakan, ini ternyata lolos yang lain. Jadi begini, kemarin itu kan dipotong semua terlebih dahulu. Menurut Mas Fahmi lebih cepat, tetapi menurut Mbak Yani kewowoken. Nah, menurut saya sebetulnya nggak ada masalah, cuman kan kemarin itu yang motong balung sapi tampaknya nganggurnya lama, karena saya ketika ke sana balung itu sudah di atas troli, cuman nggak bisa lewat karena jalannya dipakai untuk nguliti sapi. Nah, sehingga yang menjadi problem barangkali ada dibantulah begitu, yang si nom tuh rawani mau minta sama bapak-bapak jagal itu kan munggah ke kak. Biasanya jam dulu kemarin lah bu, aku habis di sebelah foto-foto kalau ibu kemarin langsung ke tatip saya, jadi langsung saya pisahkan ke sana pulang, artinya ngajar sampai bisa selesai tempat, sampai bisa bantu ke tempat sapi dan itu aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengawasan yang kemarin kepala sapi, kambing, dan kaki, yaitu dari Pak Sapi, itu adalah apa ya, sesuai dengan request. Perlu disebutkan. Tapi kemarin yang saya korban ada satu. Yang lainnya itu ada total ada 5 untuk kepala sapinya. Untuk kaki sapi itu ada 14. Kepala kambing. Kaki sapi ada 16. Yang sesuai bulu korban ada 3. Sisa yang minta dari 15. Sebagai korbannya ada 8. Untuk kaki kambing ada 9 orang, yang sebagai korbannya ada 6. Pelayanan seluruh tadi seperti yang Mbak Yani bilang tadi ya, karena sapinya itu langsung 4 ya, disembelihnya 4, itu kita agak kewawakan untuk membagi yang bagian soal korban. Jadi bagian sapi pertama itu belum selesai, sudah 2 bisa bagi tim. Kalau cuma 2 ya, sapi 1 sama 2 masih bisa. Kita belum selesai bagi 7, yang sapi ketiga datang. Nah, itu yang bikin kita pusing. Untuk kemarin tempatnya kan juga situ, jadinya ya terpaksa anak-anak juga saya suruh kesini sana, saya suruh bantu anak-anak itu. Terus itu yang itu sama untuk jerohannya, yang pembagian jerohan menjadi 7 itu kemarin itu yang ginjalnya pindah itu cuma sapi kedua. Untuk sapi 1, 3, dan 4 itu ginjalnya cuma 1, dan saya tidak menemukan lagi. Yang tahun kemarin itu ketemu waktu terakhir direbus. Kalau kemarin itu tidak saya temukan. Hilang berarti. Hilang. Ya, itu mungkin Hilang. gagal ginjal apa gimana. Tahu saya juga. Pokoknya ginjalnya cuma 1. Biasanya kan 2. Ya, yang terakhir yang mungkin itu cuma 1 mungkin. Yang lainnya cuma ya 2 atau 1-nya. Kesalahpahaman yang ada 3 itu kan banyak yang tidak domisili. Kita berpikir karena dia jauh nggak kesini, yang tidak kita tulis, tapi ternyata orangnya datang dan kita ya juga alhamdulillah, tapi ada masih yang dikasih ya, kasih dan selama ini sudah tercukupi semuanya. Cuma
tenaga ya benar. Yang tenaga. Sama apa namanya pisaunya sing ketul Betul. orang landep Orang ada. kali nomor sini udah dibersihin mungkin sing dibilang buatan resip itu anu itu udah Pak Babat. ini enten sing emang warna itu agak semu kehijauan jadi kayak apa sih ini lumut buatan anu nih apa sih Pak suketnya ini kok deh masih nempel ngoten niku jadi khususnya kan warnanya masih ngoten niku jadi dikiranya tidak mesti asli sampul warna khususnya ya. Ya, yang salah khususnya. mungkin Kayak kambing. sing kambing di sami ngoten niku Ben. Oh, Ada sama. beberapa bagian sing apa sebenarnya sing buang ada sing enggak. Sing kemarin langsung pokoknya tempat selesai ini sama bersih gitu ya Pak. Saya sekiranya udah bersih langsung dikasih ke Pak Yan gitu. Oke, udah gitu. Sudah Pak cukup. Oke, terima kasih. Untuk kebenaran dirinya kemarin bisa lancar Pak, karena saya juga dibantu sama ibu-ibu. Terus kemudian selesai sekitar kurang lebih jam 4. Paknya juga menyaksikan sendiri ada beberapa sisa yang memang sudah kita bagi-bagikan ke orang lain. Catatannya sudah ada, sudah lengkap juga. Jadi lancar aja, aman untuk pembongkaran kali ini. Pak. Berwaktu pada saya sebagai koordinator mengantar pesanan. Alhamdulillah untuk mengantar pesanan kemarin sesuai dengan permintaan sang berbeda. Kebetulan untuk pesanan sapi tidak ada komplain pengantar sampai mengantar dari ke Ustadz dan pagi dan sampai Jumat. Kemarin adalah untuk ditemani sama Mas Mika untuk mengantar pesan. Dan yang disampaikan tadi untuk kambing tahun depan untuk juga lagi untuk pesanan kepala dan ngambil supaya tidak dijadikan satu. Terima kasih kepada jadi yang menyampaikan ada kendala untuk pesanan kambing kepala kambing dan sambil kemarin dijadikan satu akhirnya jadi dua. Cukup sekian dari abang saya sebagai seksi mengantar pesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indrato. Sebenarnya ini sudah dilaporkan di keuangannya Pak Ami. Kalau untuk kemarin itu, alhamdulillah tidak ada masalah karena ya cuma itu masalah kompon-komponsnya itu Pak. Kan itu kita konsumsi kemarin udah minta ya nambah satu. Nah dipikirnya yang jeruan itu dia juga minta diminta itu nomornya. Terus Bendra kan juga bilang cuma lah boleh diambil tapi nanti makan siang nggak jadinya sore itu akhirnya kan nggak jadi ya yang kompor itu akhirnya yang untuk jeruan cuma satu. Untuk daging yang dimasak itu sudah kita ambilkan dulu jadi sudah terpenuhi semuanya aman Pak. Alhamdulillah. Ya dianggap lancar semua. Terima kasih. Baik.
instruksi dokumentasi telah melakukan dokumentasi tidak hanya sekedar dari surat ijazah itulah saja yang di job description-nya, tetapi sudah mulai dari awal. Jadi dari rapat pembentukan ya itu sudah ada dokumentasi, rapat pembentukan itu ada, kerja bakti ya itu, rapat pemantapan sudah ada dokumentasi. Jadi tidak hanya sekedar di job description itu saja. Setelah itu ada sholat id dan itu lagi sama penyembelihan gitu ya. Nah, itu pada bagian aja ya. Jadi setelah itu ada namanya nyate gitu ya, nyate baru. Ini semoga nanti diagendakan tak kedua nyate bareng minimal 1000 tusuk gitu ya nanti ya. Biar habis siangnya itu penyembelih korban, malamnya ya itu pesta 1000 tusuk sate. Kalau bisa nanti dijadikan festival perlombaan masak sate dan enak siapa. Nanti akan lebih berikutnya tuh akan lebih lama. Dan perlu diketahui juga untuk upload di YouTube itu alhamdulillah kita sudah ada iklannya. Nah, jadi sudah menyinggung monetarisasi. Nah, alhamdulillah ya. Jadi YouTube kita Masjid Taqwa itu sudah ada iklannya. Hasilkan saja. Ya, insya Allah Pak. Nanti kalau di subscribe lebih banyak, ada komen, itu terus di like, di share. Itu rekeningnya nanti namanya Masjid Taqwa gitu juga. Ini maksudnya basic. Ya, karena program media sosial itu disesuaikan dengan nama akunnya, akunnya namanya Masjid Taqwa, nama akun rekening bukan harus Masjid Taqwa, bisa Masjid Taqwa akunnya Rebana itu nggak bisa nanti otomatis masuk ke Masjid Taqwa. Itu yang belum saya laporkan dokumentasi yaitu tentang rapat pembubaran. Ini belum saya upload karena masih dalam proses pembuatan. Jadi iklan saya masih satu, yaitu upload dokumentasi pembubaran panitia itu ada. Demikian yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin dari guru SMA Al-Islam 1. Apakah kita beri atau tidak? Kan dari beberapa sumber yang saya dapat, ya kemarin awalnya memutuskan untuk tidak diberi akunnya cadangan sebagai upah. Sini kita pijakannya adalah syariat ya, ini bukan ego tapi kita syariat. Kita cari supaya korban untuk sahibulnya itu bisa sah dan kita panitia yang merasakan juga aman, tidak melakukan pengambilan yang bukan haknya. Nah kemudian akhirnya disampaikan kepada penasihat kita yang Bapak Ahmad Hussein, kita ya omong-omong harapan di malam harinya, dan akhirnya disepakati dengan panitia dapat data ya, bukan sebagai bagiannya sebagai panitia tapi karena sebagai hibah atau hadiah. Nah cuma kemarin catatannya adalah ini harus ada persetujuan dari semua sahibul korban. Ya, itu sudah jam 10 ya Pak Daru. Tapi alhamdulillah ya, satu persatu dihubungi Pak Daru. Kalau yang ada di pas masih ada di masjid ya kita langsung tembung secara lisan. Alhamdulillah satu persatu semuanya sudah mengiyakan, mengikhlaskan bagian dari daging korban itu dihadiahkan kepada panitia. Jadi tidak masalah. Dan itu secara lisan juga sudah disampaikan oleh Pak Hussein di waktu kita akan memulai. Jadi kita ada acara pembukaan untuk
acara akhir di hari-harinya itu saya minta pada Bapak dosen untuk sebagai wakil dari Sohibul Kurban secara lisan menyerahkan kembali itu. Atau mungkin Pak dosen bisa menambahkan. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Nugroho selaku ketua panitia dalam hal ini ya, bahwa memang sebelumnya Mas Didit selaku sekretaris dari panitia Idul Kurban ini juga bertanya kepada saya dan akhirnya saya jelaskan kekhawatiran dari saya pribadi itu waktu yang begitu pendek, belum ada suatu keputusan, itu nanti akan menjadi masalah. Sehingga saya sampaikan ke Mas Didit secara singkat dan kemudian ibu-ibu nampaknya belum perso itu karena Mas Didit ada temannya ngobrol di dalam, ibu-ibu menunggu di serambi masjid. Sehingga saya waktu di rumah itu ini katakan dipanggil begitulah untuk menjelaskan, dan alhamdulillah Pak Nur rawuh sehingga kita panitia sebagian ini berkumpul, kemudian saya disuruh untuk menjelaskan maksudnya, terus saya berusaha untuk menjelaskan dengan tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nugroho. Dasarnya memang bukan dasar nafsu, tetapi ini adalah benar-benar syariatnya bagaimana supaya semua itu dapat kehalalan dan keberkahan. Dan akhirnya saya jelaskan semuanya bisa menerima. Waktu itu langsung bergerak gerilya gitu ya, seperti ibu-ibu langsung kepada Sohibul Kurban yang ada itu yang disampaikan Pak Nur tadi, kemudian Mas Daru juga demikian, dan malam itu juga Pak. Nah, sehingga pagi harinya tidak masalah. Dan alhamdulillah lagi paginya itu ada acara serah terima dari Sohibul Kurban kepada panitia kurban. Nah, ini juga saya ingin menambahkan, kalau sudah diserahkan begitu, jika ada pertanyaan apapun yang kaitannya dengan ide, misalkan ini ya, guru TK, guru MI itu kok dapat bagian itu idenya kok sopo toh? Itu yang menjawab adalah semuanya itu sudah dipasrahkan pada panitia kurban, jangan menjawab individu si A si B. Atau juga mungkin barangkali ada pertanyaan yang lain, itu tidak dari individu, tetapi ini adalah sudah ketetapan dari panitia kurban yang jawab. Jadi karena semuanya sudah ikrarnya, sudah ada ikrar antara Sohibul Kurban dengan panitia kurban, jadi sudah semuanya diserahkan kepada panitia kurban. Nah, karena panitia kurban juga tidak ingin berbuat tidak adil dan tidak seperti yang disyariatkan, maka panitia kurban berhati-hati. Jadi menurut saya bagus sekali itu, semua sudah dijalankan dengan baik. Hanya sekali lagi kita panitia ini kalau ditanya apapun, jawabnya adalah itu menjadi kewenangan dari panitia kurban yang menjawab, bukan kepada salah satu individu dari panitia kurban. Tapi panitia kurban secara keseluruhan karena sudah menerima amanah dan bersedia untuk menjalankan amanah tersebut secara adil berdasar pada syariat yang ada. Saya pikir itu. Jadi saya alhamdulillah sekali bisa menyaksikan, melihat apa yang telah dilaksanakan oleh panitia kurban itu menurut saya sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Sohibul Kurban secara keseluruhan. Dia saya pikir itu. Nah, kemudian kalau saya ingin tambahkan lagi kaitannya dengan usulan-usulan tadi, Pak, ya, supaya dicatat gitu.
kemudian diputuskan teknisnya besok bagaimana penyembelihan itu, apa sekaligus, ya ini sudah apa ya, sudah melebar lagi, apa sekaligus apa sapi itu disembelih semua, apa ini memberikan arahan kepada penyembelih sudah disembelih semua, panitia langsung saya pikir kan itu. Tapi kalau datanya itu penyembelih itu awal, insya Allah nanti yang lain itu sudah apa nunggu seperti yang bagus yang diatur oleh. Hanya saya berpikirnya begini, biaya pengeluaran untuk pembubaran itu belum ada ya, belum diarahkan. Bukannya itu bukan dimasukkan ke panitia kurban. Jadi bukan kejadian kurbannya itu adalah murni panitia masjid, pengeluaran masjid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada beberapa hari yang lalu kami telah menyelesaikan seluruh laporan keuangan terkait Idul Adha. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan bantuan Allah dan dengan kemudahan Allah, kami dapat merangkum pengeluaran Idul Adha ini tanpa bercampur dengan kas keluar masuknya masjid. Jadi akan kami sampaikan bahwasanya ini metode kami untuk mempermudah kami dalam melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan dan pengeluaran di keuangan di kegiatan Idul Adha ini. Jadi pada awalnya itu kami menggunakan satu pintu misalnya gitu. Jadi kami membuat istilahnya satu kas besar, yaitu kas kegiatan Idul Adha, dan ada satu lagi kas dari masjid itu untuk support dana operasional awal. Karena memang pada awalnya itu kan kita belum ada uang sama sekali gitu, untuk kegiatan operasional itu. Jadi kami berinisiatif untuk memakai dulu beberapa anggaran dari masjid untuk biaya operasional. DP dan operasional kambing itu 10 jutaan. Kemudian tahap 2, 3, 4, 5, 6 itu juga untuk kegiatan Idul Adha ini. Jadi untuk total seluruh saldo dari masjid yang dipakai sementara untuk kegiatan Idul Adha ini sebesar 15.996.000. Dan sapi itu ada 4 sapi, totalnya itu sekitar totalnya 98 juta rupiah. Kemudian ada iuran kurban kambing yang melalui panitia ada 2 orang yang telah ditetapkan sebesar 2.500.000, tapi totalnya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian di akhir-akhir itu banyak sekali sekitar 12 orang yang menitipkan hewan kurbannya. Jadi mereka bawa sendiri dan menyetorkan biaya operasional sebesar 100.000. Jadi terkumpul di sini 1.200.000. Kemudian dari pendapatan lain ini ada infak dan sedekah itu dari beberapa jamaah masjid terkumpul sebesar 600.000. Kemudian ada infak sholat id sebesar 1.218.000. Kemudian ada penjualan kulit kambing dan sapi sebesar 881.000. Jadi totalnya 2.699.000. Jadi total pendapatan Idul Adha tahun ini sebesar 122.895.000. Kemudian yang selanjutnya adalah pengeluaran. Itu ada beberapa pengeluaran dari beberapa tim yang telah menggunakan dana operasional, diantaranya tim perlengkapan itu dari Bapak Suwarto itu mengeluarkan anggaran, menghabiskan anggaran sebesar 5.628.000. Kemudian ada lagi tim publikasi dan dokumentasi menghabiskan biaya sebesar 83.000. Kemudian
masjid ini sepertinya kegiatan survei 1 dan kedua. Kemudian yang tadinya kami kurang tahu. Jadi yang tercover di masjid ini menghabiskan sebesar 511.000. Kemudian pengeluaran untuk infak hasil penjualan kulit sudah dibagikan kepada yang berhak menerima sebanyak 11 orang, totalnya 881.000. Yang telah memberikan laporan keuangan pelaksanaan dan juga Oke, tadi ada Ibu ada tambahan apa? Kalau cepat. Cuma udah jelas ya, cuma ini untuk sohibul korban ini ada yang bertanya ibu, ada yang namanya inventaris masjid itu bisa nggak dipisah ya? Kalau itu bukan bagian dari kegiatan itu apa ya? Masuk inventaris masjid itu banyak sekali juga kan ini inventaris masjid hampir 3 juta juga ya baik. Itu yang untuk kompor selang air itu kan masuk inventaris masjid ini ada permintaan dipisah untuk yang inventaris masjid mana operasional untuk Idul Adha ini ada permintaan biar jelas lah. Kalau untuk kompor hawas itu kan memang inventaris itu dipakai terus ya masjid terus buka puasa Arafah juga itu bukan, kalau menurut kami bukan masuk kegiatan ini untuk sohibul korban ini kan itu masuknya uang masuk dari sohibul korban dan korban sholat id ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, laporan ini tolong untuk dari uang yang dari sohibul korban tok. Terus penggunaannya untuk apa itu tok? Maksudnya untuk satu, laporan kepada sohibul korban bahwa uang yang diterima itu dipakai untuk begini-begini seterusnya. Yang kedua, kalau saya lihat 23,5 dibagi 7 itu apalagi yang 23,5 gitu. Kalau 23 dibagi 7 itu sudah 3.265. Nah kalau 265 itu apa namanya untuk operasional saya kira kurang. Makanya kalau ada saldo itu ya pantas. Jadi untuk besok pagi nyuwun tulung pembayaran ini. Kemarin di tempat cokro itu semua dikerjakan dari tim jaga, termasuk kambing, karena kemarin kambingnya sedikit, cuma 3, jadi sembari nunggu sohibul korban sapi, yang 3 kambing kebetulan sohibul korbannya ada, saya dahulukan. Jadi karena timnya memang datangnya pagi, jam 6 sudah datang. Makanya Pak, ini kalau mulai saya pilih yang paling besar. Nah, semua akhirnya pilih sampai yang paling besar semuanya. Terus yang paling kecil tidak mau. Akhirnya gimana ini? Tanya kepada saya bilang begini. Gak usah pilih begitu. Sepertiga itu adalah bagian yang sudah paling nggak boleh melebihi, sudah maksimal. Jadi ukurannya ambil saja seperti yang kecil. Kalau yang kecil misalkan dapat 3 kilo, berarti semua dapat 3 kilo. Jangan ada yang minta semua harus 4 kilo semua, karena berpikir sapi yang besar itu nanti malah nggak bagus. Nah, keikhlasan itu baru saya terangkan begitu dengan jelas, baru oh ya kalau begitu. Jadi
kita masih enak, sapinya itu relatif sama. Kayak Mas Daru kemarin, kalau saya pilih yang mana, ya sudahlah. Nah itu nanti kalau nggak hati-hati, kan dia saya pilih sapi yang paling besar bobotnya. Nah, nanti masalah nih yang paling kecil nggak mau karena kaitan dengan pembagian daging kurbannya seperti garis yang kecil kalau seperti garis yang besar yang tidak. Oleh sebab itu kita satu harus hati-hati sebagai panitia itu kalau diserahi begitu. Karena sapi itu tidak sama. Ini dan sekali lagi itu demikian. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan kalau nanti sudah masuk ke dalam area kurban itu yang macam-macam nanti akan ditanyakan. Jeroan tadi itu kalau dipertimbangkan dan dipertimbangkan karena jeroan itu termasuk hal yang sosial itu terdapat banyak mikroba. Itu dia sebagai bakteri pembusuh. Jadi kalau misalnya dia mengkontaminasi daging, berarti bukan mengalami penurunan masuk. Nah maksudnya di sini jeroan itu nanti untuk korban-korban selanjutnya akan diserahkan kepada yang ahlinya atau mendidik anak-anak kita karena hasil-hasilnya seperti itu. Tapi ya tolong diajari, didampingi, dan kalau ada yang memang kurang tepat ya tolong dibenarkan. Terserah nanti bagaimana. Pokoknya yang namanya jeroan itu ya mohon maaf itu namanya jeroan ya. Jadi misalnya daging bagus terkontaminasi dengan jeroan itu hasilnya akan tidak awet seperti itu. Jadi walaupun sudah bungkus-bungkus, tapi kalau awalnya sudah kurang bagus itu hasilnya juga akan kurang bagus. Sebenarnya saya punya maksudnya kalau kita mau belajar dan mengaplikasikan sebenarnya itu sudah banyak sekali pelatihan atau hands-on tentang penanganan hewan kurban yang higienis. Yang di sini yang ditujukan utamanya untuk dagingnya dan yang utama berikutnya sama-sama utama ya ini juga untuk jeroannya. Kalau misalnya dulu mungkin nanti bisa saya bagi ke rekan-rekan yang ada di sini, saya sambut untuk menjelaskan. Sebenarnya untuk penanganan higienitasnya pun secara overall itu sudah dilakukan di sini sudah bagus lah. Cuman ada beberapa titik yang memang harus ada dikoreksi sedikit untuk bisa mengoptimalkan kualitas daging yang kita dapat yang pribadi. Jadi ketika kita sudah masuk di forum itu kita bahas di forum. Untuk sebab kalau yang lainnya mau sebut harta banyak kita terima dan kita insya Allah nasional itu ketika mencari hewan kurban ini sebenarnya beratnya di mana? Ketika kita mencari itu hampir-hampir kalau kita hanya jihad fisabilillah ya saja. Panitia sudah kita evaluasi dan kita cukupkan. Setelah itu menjadi bahan mungkin percakapan besok kita pembahasan. Jadi dari awal rapat dan sampai akhir ini sudah kita bahas laporan, kemudian juga evaluasi dan juga kita saling bertukar pikiran untuk kebaikan-kebaikan sama di tahun-tahun mendatang. Dan semua terus kita lakukan perbaikan-perbaikan. Dan insya Allah besok juga masih ada perbaikan lagi. Terus kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas pertolongan Allah. Panitia Idul Adha di Masjid At-Taqwa merupakan tahun 1456 Hijriah sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar dan akhirnya kita nyatakan dibubarkan. Dan semuanya juga kita serahkan kepada Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga Allah menerima amal kita semuanya dan memberikan keadaan yang terbaik bagi kita semua. Dan saya selaku ketua panitia dan juga ketua masjid mencukupkan sampai di sini. Kalau ada kekurangan kesalahan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Acara pada malam hari ini sudah kita laksanakan dengan baik dan kita bermusyawarah, kita sudah ada kesepakatan dan kesepahaman, dan semoga apa yang kita bicarakan pada malam hari ini mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita bicarakan, dan semoga kedepannya kegiatan Idul Adha di Masjid Al-Quran Kurban ini lebih baik lagi dari kami, dan semoga nanti untuk pengurus ya, terutama kita ini diusahakan kalau ada kegiatan besar ini mungkin lebih siap lagi dalam menyambutnya. Jadi kalau kemarin seolah-olah kan kita ini rapatnya kan mendadak ya, dalam 1 bulan baru membawa acara. Mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan yang telah saya sampaikan pada malam hari ini, dan akhirnya semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan pada malam hari ini apa yang telah kita bicarakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, marilah pertemuan pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi